Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini yang cerah ini? Sehat kan? Harapan Pak Guru Anda selalu semangat dan selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Gimana anak-anakku, sudah beberapa hari kita selalu pembelajaran daring. Apakah tetap semangat? Apa malah bosan anak-anakku? Harapan Pak Guru jangan bosan-bosan. Anda tetap selalu semangat, tetap belajar meskipun Anda tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolahan. Harapan Pak Guru Anda tetap belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Anakku semuanya, pada pagi hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu bab yang lanjutnya, bab pesawat sederhana. Kemarin Anda sudah belajar yaitu tentang gerak dan gaya. Kita lanjutkan bab berikutnya yaitu pesawat sederhana. Harapan Pak Guru Anda tetap semangat, tekun belajar, tetap memperhatikan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Anak-anak semuanya, ayo perhatikan, tetap di mejanya masing-masing. Perhatikan Pak Guru mau menjelaskan, Anda amati, Anda dengarkan dengan seksama dan baik. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu ada 1. Tuas atau pengungkit, 2. Bidang miring. Kita bahas dulu yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit, tuas jenis pertama. Ini gambarnya jengkat-jengkit, jungkat-jungkit ya, titik tumpu di tengah, kemudian kuasa beban di tepi. Contoh, kemudian tuas jenis kedua yaitu titik beban berada di tengah, titik tumpu berada di pinggir, kuasanya juga di pinggir. Contohnya di situ apa itu? Ya, pipet, pembuka tutup botol, gerobak ya itu ya. Kemudian tuas jenis ketiga, tuas jepit, yaitu kuasanya di tengah, sedangkan beban dan titik tumpunya berada di tepi. Nah, itu titik tumpunya di tengah. Kalau jenis kedua, beban di tengah. Kalau jenis ketiga, kuasa di tengah. Disingkat TBK, tumpu, beban, kuasa. Itu pipet ya. Misal kita bahas tuas. Tuas itu ada beban W, LP lengan beban, kemudian kuasa F gaya, ada lengan kuasa, W itu beban,
LB itu lengan beban, LK itu lengan kuasa, sedangkan F gaya atau kuasa. Kemudian dapat dirumuskan rumusnya untuk tuas atau pengungkit. W per F sama dengan LK per LB, yang mana ada keuntungan mekanik KM. Rumusnya untuk KM, keuntungan mekanis, W per F atau bisa LK per LB. W beban kan. Kemudian kita lanjut bidang miring. Bidang miring itu contohnya misalnya jalan yang menanjak di pegunungan, itu jalan menurun, itu bidang miring. Kemudian juga bisa apa? Bidang miring misalnya pisau, kapak, itu juga bidang miring. Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dicontohkan misalnya balok itu didorong naik. Nah, itu balok itu mempunyai beban W. Nah, itu balok diturunkan di dalam bidang miring. Ada S itu panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, kemudian W beban, F gaya. Dapat dirumuskan W per F sama dengan S per H. W beban, F gaya, S jarak atau panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Itu rumusnya bidang miring. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya atau KM nya dapat dirumuskan W per F atau bisa S per H. Kita lanjutkan untuk tuas pertama tadi, kita ulangi, yaitu itu ada W beban, titik tumpu, W itu beban, LW lengan beban, T titik tumpu, LF lengan kuasa, dan F itu gaya. Ya jelas ya, itu untuk jenis pertama. Contoh untuk jenis pertama itu ada persamaannya tadi, ulangi lagi ya, W kali LW sama dengan LF kali F. Keuntungan mekaniknya KM sama dengan W per F atau LF per LW. Itu yang pertama, jenis pertama. Kemudian contoh kerjakan. Yuk coba kita kerjakan. Itu ada tuas 1 meternya apa itu? 4 meternya apa? Panjang seluruhnya 4 meter itu. Berapa keuntungan mekanisnya? Nah, untuk jenis pertama itu contohnya itu apa? Itu gunting, memotong kuku. Kemudian untuk tuas jenis kedua, nah yang di tengah itu bebannya, W beban, LW lengan beban, T itu titik tumpu, LF lengan kuasa, sedangkan F gaya. Untuk tuas jenis kedua contohnya apa? Nah itu pemotong
kertas, gerobak, pedati. Ya, itu tuas jenis kedua contohnya. Sekarang tuas jenis ketiga yang berada di tengah apa tadi? Kuasa F. Titik tumpunya dengan bebannya di tepi. W beban, LW lengan beban, T lengan T titik tumpu, LF lengan kuasa, F gaya atau kuasa. Itu jenis ketiga. Contoh jenis ketiga, yuk perhatikan apa itu. Nah, gambarnya itu apa itu jenis ketiga. Untuk soal tugas, ayo kerjakan. Sebuah tongkat panjangnya 1,5 meter digunakan sebagai pengungkit. Jika benda seberat 50 Newton berada pada jarak 0,5 meter dari titik tumpu, berapakah besar gaya yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut? 2. Sebuah tuas panjangnya 100 cm, benda diletakkan 20 cm dari titik tumpu, berapakah berat benda jika pada tuas bekerja gaya sebesar 40 Newton, dan berapa pula keuntungan mekanisnya? 3. Sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton jika panjang lengan kuasa 2,5 meter. Hitunglah A. Gaya kuasa yang harus diberikan untuk mengangkat batu. B. Keuntungan mekanis tuas tersebut. Anda kerjakan di kertas